Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini teman-teman kita bisa sharing lagi yang senantiasa kita baca di hari Jumat sebagaimana seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung aja kalau kita baca di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 8 nih kandungannya ya, tentang kebesaran Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian di ayat 9 sampai ayat 26 mengkisahkan cerita Ashabul Kahfi atau pemuda Al-Kahfi dan seterusnya lah. Ya, kurang lebih itulah anatomi dari surat Al-Kahfi ya. Kita kelompokkan tentang ayat-ayat yang tentang kisah di sebelah kanan dan yang non kisah di sebelah kiri. Nah, kali ini kita coba memotret atau menganalisa tentang khususnya ayat-ayat tentang kisah. Jadi ada 5 kisah di sini, urutannya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan di yang kedua ini adalah kisah 2 petani atau dua orang pemilik kebun. Ini adalah kisah tamsil, bukan kisah nyata, analogi kayak gitulah. Jadi kadang-kadang kita memang perlu memaparkan suatu analogi dalam rangka menjelaskan suatu konsep tertentu gitu. Untuk kali ini kita fokus untuk menganalisa kisah-kisah yang nyata atau kisah real, konkret ya. Nah, tersisa ada 4 kisah ini, urutannya seperti itu. Urutannya pemaparan dari surat Al-Kahfi seperti itu. Sebagaimana dalam semua kisah ya, kisah apapun, kita cermati ada namanya subjek atau pelaku. Dalam semua kisah, subjek atau pelaku itu biasanya ada sebuah statusnya kayak gimana, terus posisinya di mana, bela siapa, kubu yang mana, dan seterusnya. Terus sifat perilakunya kayak gimana ya, karakterisasi dari subjek atau tokoh karakter tersebut. Untuk gambarannya, semua subjek pelaku kita sederhanakan itu pasti ada yang namanya karakter atau subjek si jagoan. Kalau dalam bahasa Jawa itu lakon gitu. Good guys atau protagonis kalau saya. Dialah penggusung atau yang membawa kebaikan, kebenaran, dan kayak gitunya. Dan karakter berikutnya yang biasa ada adalah si penjahat atau antagonis, the bad guys kalau istilahnya ya. Dan seringnya dalam hampir semua kisah, si jagoan dan si penjahat ini selalu ada konflik dan selalu bertarung, selalu berseteru, selalu bermusuhan ya. 2 kubu yang selalu berseberangan. Selain 2 subjek ini, ada subjek yang ketiga, yakni the people atau rakyat ya. Kita di sini tulisnya rakyat gitu ya. Dia semacam kayak dari konteks si jagoan dan si penjahat ini. Misalnya si rakyat ini ikut pada si penjahat, menjadi pengikut si penjahat, ya ikut jalannya si penjahat atau berhasil ditipu si penjahat, nasibnya adalah sengsara atau dapat kenikmatan sifatnya sementara, tapi nanti hasilnya akan sengsara, sedih, rusak, dan seterusnya lah, kurang lebih seperti itu. Dan sebaliknya, ketika rakyat ini menjadi pengikutnya si jagoan atau berhasil direngkuh oleh si jagoan, nasibnya akan selamat, akan bahagia, akan dapat banyak kenikmatan, sejahtera, dan seterusnya lah. Nah, kurang lebih gitu, hampir semua kisah kita mempunyai karakternya 3 ini. Objek karakter 3 ini yang akan kita pakai untuk menganalisa 4 kisah di surat Ashabul Kahfi ini. Oke, mari kita mulai kisah pertama, yakni kisah Ashabul Kahfi. Nah, ini tokoh sentralnya adalah figur rakyat, yang mana statusnya adalah terdolimi oleh sebuah kaum yang dolim. Ringkasnya, si Ashabul Kahfi atau rakyat ini meninggalkan kaumnya dan menuju berlindung di gua, tidur selama 300 tahun plus 9 tahun.
Yang ringkas cerita, ketika sudah bangun kemudian ada penguasa yang soleh, penguasa yang baik membangun masjid di atas gua tempat Ashabul Kahfi. Nah di sini kita melihat ada 3 karakter ya, ada si Ashabul Kahfi atau rakyat, ada si jagoan, ada si penjahat ya. Dan serunya di kisah ini tidak jelas siapa sih Ashabul Kahfi, atau siapa sih si penguasa yang baik itu, atau si jagoannya itu siapa sih, atau kaum yang dolim itu kaum yang siapa, yang mana, identitasnya semuanya nggak jelas. Ashabul Kahfi ini orang mana, bangsa mana, keturunan siapa, hidup di tahun berapa, dan sebagainya. Semua informasinya nggak jelas, termasuk informasi si penguasa dan si penjahat ini. Bukan berarti Allah nggak tahu ya, bukan. Jadi pemaparan yang tidak jelas begini memang sengaja. Dan ini menjadi penting ya, tidak jelasnya ini menjadi penting malah. Yang nanti akan terjawab di kisah-kisah berikutnya, justru insya Allah terjawab. Oke, kita lanjut dulu. Kisah kedua adalah kisah Iblis dan Adam nih. Kisah yang ini tokoh sentralnya justru adalah si Iblis, di mana Iblis menolak bersujud kepada Adam, sebagaimana kita semua udah tahu kisahnya ya. Dan Adam ini kan bapak dari semua manusia, jadi semua manusia adalah keturunan Nabi Adam. Dalam konteks di sini, jadi rakyat dan Iblis di sini dipaparkannya adalah bukan penolong dan bukan pemberi petunjuk, sehingga berlaku mafhum khulafahnya atau pemahaman kelanjutannya, yakni justru Iblis lah yang menyesatkan keturunan Adam. Oke, langsung ke kisah ketiga dulu. Kita di sini baca ada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebagaimana kita semua sudah hafal kisahnya ya, di situ ditampilkan Nabi Khidir, walaupun secara pemaparan Al-Quran tidak disebut nama, tapi banyak mufasir menyebutnya Nabi Khidir. Kita coba disiplin ngikutin narasi dari Al-Quran sendiri. Ketika tidak menyebut namanya ya nggak usah kita tulislah namanya. Nah, sementara Nabi Musa sendiri sebenarnya bukan dalam posisi si jagoannya, tapi dia adalah pengikut dari si jagoan atau pendamping si jagoannya, atau murid ya, murid tokoh jagoannya di sini. Yang mana kiprah si jagoan ini adalah menyelamatkan rakyat dalam perjalanannya ya. Dan Musa istilahnya mendampingi Nabi Khidir. Di sini ditampilkan kisah Nabi Khidir dan Musa ini menyelamatkan rakyat dalam berbagai macam bentuk dan kejadian ya. Ada yang dikisahkan sih ada 3 ya. Jadi di sini Musa seolah-olah kita melihat bahwa Musa ditunjukkan untuk belajar bahwa figur atau karakter dolim itu wujudnya bisa macam-macam, bisa berubah-ubah. Misalnya dalam perjalanan yang pertama, babak pertama Nabi Khidir menyelamatkan para nelayan atau pengguna kapal. Si penjahatnya adalah penguasa yang dolim, sementara rakyat adalah para nelayan atau pengguna kapal. Di babak kedua, perjalanan Nabi Khidir beda lagi ya, si penjahatnya diwujudkan dalam sosok seorang anak, sementara si rakyatnya di figur orang tua dari si anak tersebut. Dan di babak ketiga beda lagi, si penjahatnya diwujudkan dalam suatu masyarakat yang pelit, bakhil, sementara si rakyat, anak yatim dari orang tuanya yang sudah meninggal, orang tuanya yang soleh yang sudah meninggal. Tampilan wujud-wujud si penjahat dan si rakyat yang selalu beda dalam tiap seri kehidupannya. Seolah-olah Musa diajak untuk belajar seperti itu. Kemudian kisah berikutnya adalah kisah Dzulqarnain. Sebagaimana kita semua sudah paham lah ya, dalam perjalanannya menyelamatkan berbagai umat, berbagai kaum. Di babak ketiga juga sama, bertemu dengan sebuah kaum yang ditindas oleh Ya'juj Ma'juj. Kemudian Dzulqarnain mengurung Ya'juj Ma'juj dengan tembok besi setinggi gunung, dan yang kemudian dilanjutkan atau dilapisi dengan tembaga mengurung Ya'juj Ma'juj ya, yang akhirnya sama saja sebenarnya menyelamatkan rakyat yang dijajah Ya'juj Ma'juj.
Oke, begitu kurang lebih review ringkas dari 4 kisah tersebut. Dan kalau kita coba analisa lebih lanjut, kita cermati ini kisah Ashabul Kahfi ini tokoh sentralnya adalah rakyat ya. Dan kemudian kisah kedua, ini tokoh sentralnya adalah iblis. Sementara pada kisah ketiga, tokoh sentralnya adalah Nabi Musa, ini adalah pendamping dari si jagoan. Sementara kisah Zulkarnain yang keempat, ini adalah tokoh sentralnya adalah Zulkarnain sendiri, yaitu si jagoannya. Nah, di sini kita melihat ada 4 ini ya teman-teman, ada 4 tokoh sentral, ada 4 subjek yang kita bisa melihat karakterisasinya. Kisah Ashabul Kahfi ini, kalau dari saya sih, kita dengan narasi yang serba tanda tanya, serba gelap, ini saya kasih judul Nobody ya, bukan siapa-siapa. Jadi emang nggak tahu siapa yang siapa, mana yang siapa, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu di kisah Ashabul Kahfi. Di sini kita lihat kan posisinya minoritas, tidak berdaya, dan didolimi, terus tidak ada kuasa sehingga bisanya berlindung dan tidur di gua. Sementara pada kisah iblis ini, kalau saya menambahkannya adalah bahaya sepanjang masa, kayak gitulah, si penjahat sepanjang masa. Karena sebagaimana kita tahu, iblis kan tidak mati sampai nanti hari kiamat, ya nggak mati, baru mati gitu, sampai dibangkitkan ya. Sementara iblis punya tekad ya, punya tekad yang selalu ditempuhnya, yakni menyesatkan semua manusia atau semua keturunan Adam. Dan kisah yang ketiga ini saya kasih judulnya pelatihan, di mana komitmen Musa mencari mentor untuk menuntut ilmu, kemudian dilanjutkan magang langsung, bukan ilmu di kelas lah kalau bahasa ini, tapi ilmu di lapangan, jadi langsung praktek, langsung magang. Kemudian kisah Zulkarnain ini saya kasih judul kiprah ya, karena emang sudah berkuasa dan penuh daya guna, bisa membangun ini itu, melakukan banyak hal, melakukan aksi penyelamatan di mana saja ya, ujung barat sampai ujung timur kalau digambarkan di narasi ayatnya seperti itu. Nah, inilah kita melihat kalau dengan peta seperti ini, kita melihat bahwa sebelah kiri ini Ashabul Kahfi atau Nobody ini zero ya. Sementara yang di sisi kanan ini Zulkarnain ini hero-nya, jadi puncak hero-nya gini, berkuasa, penuh daya upaya, dan dengan perjalanan dari ujung barat sampai ujung timur ya, luar biasa sekali lah. Kemudian dari zero ke tahap berikutnya adalah kita belajar bahaya tentang iblis. Di sini kalau istilah saya sih inti ajaran ya, inti ajaran hampir di mana-mana ketika kita bekerja atau apapun ya, kita harus mengenal bahaya-bahaya yang akan kita hadapi, sehingga kita menjadi lebih aware, lebih safe dalam bekerja, lebih aman dalam melanjutkan perjalanan sampai tujuan ini. Kemudian berikutnya adalah magang ya. Jadi sebelum mencapai kualitas hero harus magang dulu ya, ada proses magang. Nah, sehingga Ashabul Kahfi dan Zulkarnain menjadi titik awal dan titik tujuan, maka 2 dan 3 ini adalah menjadi sebuah media penghantarannya. Kalau dalam skema ini saya melihatnya seperti itu teman-teman ya. Si zero ini memang tidak berdaya, di dalam gua ya gelap, tertutup, dan kondisinya memang tidur, dalam tanda petik tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian dengan kurikulum pembelajaran dari ekstraksi dari kisah iblis dan Adam, terus kisah Musa dan Khidir, ada proses pembelajaran langsung, tidak teoritis saja ya, jadi ada langsung praktek, langsung aksi, langsung langkah untuk menjadi figur atau kualitas hero, yang mana kualitas hero di sini punya kompetensi sangat tinggi, sangat leluasa, berbeda dengan ketika posisi zero kan tidak bisa kemana-mana, hanya di gua saja. Sementara di posisi hero ini sangat leluasa dari ujung timur sampai ujung barat istilahnya gitu ya, dikisahkannya seperti itulah. Leluasa dalam arti memang punya kemampuan ya, punya kemampuan kemana saja dan punya akses kemana saja, yang mana di semua
area tersebut adalah menyebarkan manfaat. Menyebarkan manfaat tentu butuh kompetensi, tidak sekedar teori dan wacana saja. Nah, mungkin itu teman-teman ya, sementara sharing tentang kisah dari Ashabul Kahfi. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Moga-moga kali ini sharing tersebut bisa menambah keimanan kita, menginspirasi kita, menambah ketundukan kita kepada Allah, dan menundukkan jiwa kita untuk mengikuti Al-Quran, menjadikannya sebagai panduan hidup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.